warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Fahmi, peserta PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Vokasi Perikanan. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Sinudun pada mata pelajaran Teknik Pengembangbiakan Komunitas Perikanan Air Tawar dengan materi pokok Teknik Pemilihan Buatan pada Hormon Buatan di kelas 2 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah tercinta kita ini. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mungkin satu orang dapat memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Silakan, untuk kelas Dinda, silakan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik-adik semua. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk sebelumnya saya absensi dulu. Winda Husna Fauzia, Isyatul Puja, Dinda Husni Fazila, Dinda Ariska. Terima kasih adik-adik. Berarti hari ini alhamdulillah hadir semua. Ya. Semoga masih bisa kita tetap pertahankan untuk kegiatan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya untuk hari ini, ya, kita tentunya belajar tentang pelajaran kemarin. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pemilihan, hari ini juga tentang pemilihan, di mana teknik pengembangbiakan komunitas perikanan air tawar. Kemudian hari ini harapan saya adik-adik tetap semangat, ya, walaupun kondisi kita masih pandemi. Mudah-mudahan semangat adik-adik selalu ada, ya, karena kita dalam semangat ini intinya itu ikhlas berbuat. Kalau kita sudah berbuat ikhlas, insya Allah semangat kita akan selalu ada. Kemudian belajar kita pun akan semakin tidak jadi beban bagi kita. Kemudian untuk hari ini itu ada tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menentukan peralatan dan bahan media pemijahan yang dibutuhkan pada pemijahan buatan dengan benar. Ya, jadi ini tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua menguraikan teknik pemijahan buatan dengan hormon buatan dengan benar. Ya, ini nanti teknik pemijahannya kita akan bahas. Kemudian yang ketiga mengevaluasi keberhasilan pemijahan buatan dengan menggunakan hormon buatan. Tuh. Kemudian selanjutnya materi. Nah, di materi pembelajaran ini nanti ada dua materi yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama tentang media, alat bahan yang digunakan dalam pemijahan buatan. Ya, ini pada ikan patin. Jadi kita nanti akan bahas pada ikan patin dengan menggunakan hormon buatan. Kemudian yang kedua, teknik pemijahan buatan pada ikan patin dengan menggunakan hormon buatan. Jadi tekniknya, bagaimana kita melakukan proses pemijahannya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran. Nanti saya akan putar video. Jadi adik-adik nanti akan mengamati video yang saya putar. Nah, setelah saya putar, adik-adik mengamati, kemudian mengisi LKPD. Ya, jadi nanti ada LKPD. LKPD ini lembar kerja. Ya, kemudian nanti saya bagi kelompok. Nanti saya bagi kelompok. Habis itu adik-adik berdiskusi kelompok. Habis itu presentasi, ini saya sudah siapkan kertas. Nanti masing-masing kelompok menulis hasil kegiatan kerja kelompoknya. Nah, habis itu presentasi, habis itu evaluasi. Nanti kita selesai kegiatan ini akan ada evaluasi untuk ujiannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan bagi kelompok. Ya, ini sudah gampang sekali saya bagi kelompok. Yang meja paling depan atau kursi paling depan
kemudian yang kursi di nomor 2 di belakang untuk kelompok 2. Jadi ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung kita masuk ke materinya. Oke, ini mungkin adik-adik bisa lihat. Ini gambar apa? Benih? Benih apa? Benih ikan, ya. Jadi luar biasa benih ikan ini. Nah, benih ikan ini dari mana? Proses perkawinan. Secara otomatis kalau proses perkawinan ada ikan jantan dan betina, ya. Nah, bagaimana proses pemijahan ini? Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk mengantisipasi ini, bagaimana caranya supaya benih tetap ada selalu? Berarti harus ada pembenihan. Pembenihan itu ada alami dan buatan. Kalau alami dia mengandalkan alam, ya, namanya juga alami. Ya, kalau buatan berarti kita yang menciptakan pemijahan tersebut. Oke, jadi untuk semakin hari benih ini semakin berkurang kalau di alam. Ya. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana benih itu tidak bisa terpenuhi di pasar, ya. Salah satunya adalah dengan cara pembenihan. Pembenihan ini seperti apa? Bisa kita atur pembenihannya. Pembenihan buatan. Oke, jadi itu salah satu sumber masalah kita, ya. Di ketersediaan benih, kemudian permintaan pasar, ya. Nah, salah satu untuk mencukupi hal tersebut, maka kita melakukan proses pemijahan secara buatan. Untuk selanjutnya ini saya akan bagikan LKPD, ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini LKPD-nya. Oke, jadi di LKPD tersebut saya jelaskan dulu tentang teknis pengisian LKPD. Nah, ini LKPD yang Bapak sudah bagi tadi. Nah, di sini ada kompetensi dasar, kemudian ada tujuan, kemudian, nah ini dia langkah kerja. Adik-adik nanti akan mengisi ini, ya. Setelah melihat video, langkah selanjutnya peserta diminta menuliskan peralatan. Nanti adik-adik tulis di video itu nama peralatan, kemudian fungsinya, ya. Itu di tabel pertama. Kemudian di tabel kedua itu ada langkah-langkahnya, langkah-langkah proses pemijahan itu. Nanti di video yang Bapak akan putar, nanti adik-adik bisa lihat, ya. Kemudian selanjutnya menuliskan ciri-ciri induk patin, ya, jantan betina yang ada di video. Kemudian selanjutnya ada soal, nanti adik-adik akan menjawabnya. Nah, setelah itu semua nanti adik-adik akan menuliskan di karton di sini, dan nanti akan adik-adik presentasi. Jadi itu tentang LKPD, ya. Oke, selanjutnya Bapak akan putar video, nanti adik-adik silakan melihatnya dan mengisi LKPD tersebut, ya. PBAT Mahidua dan Penebar Swadaya mempersembahkan teknik pembenihan ikan patin. Berikut adalah kegiatan-kegiatan dalam pemijahan ikan patin. Pertama, pemeliharaan induk. Induk patin dipelihara pada kolam khusus, tidak dicampur dengan jenis ikan lainnya. Diberi pakan berat dengan kandungan protein minimal 31% sebanyak 3% per hari dari bobot total tubuh ikan. Pakan tambahan seperti bekicot, keong dan ikan ruca diberikan untuk mempercepat pematangan gonad induk. Penebaran induk di kolam sebanyak 3-5
Oke, kalau sudah, silakan dibawa ke sini dan kita tempel nomor 1 dan nomor 2. Oke, sudah, bawa ke sini. Nomor 1. Terima kasih adik-adik yang sudah bekerja sama kelompok. Jadi adik-adik sudah ada hasilnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita presentasi. Ya, untuk kelompok 1. Oke, silakan mempresentasikan. Mungkin Winda, siapa tadi? Winda. Ya, silakan untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Maju aja, maju. Maju sini, coba. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 untuk dibacakan hasil diskusinya. Oke, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Hasil diskusi. Hasil diskusi kelompok 1. Alat dan bahan beserta alat dan bahan beserta yang digunakan untuk pemijahan ikan secara buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mangkok sebagai tempat memberikan. Yang kedua, akuarium sebagai wadah penetasan telur. Dan yang ketiga adalah tempat ayam sebagai alat pengaduk telur dan sperma. Dan ember sebagai tempat induk. Sedangkan untuk menangkap ikan, squid sebagai alat suntik untuk menyuntik ikan, tisu untuk mengelap, timbangan untuk menimbang ikan, bak kibar atau drum sebagai wadah tempat anak induk ikan, handuk kecil, NaCl sebagai pengikat sperma, aquafrim untuk hormon menyuntik ikan, dan HCG dan air. Ciri-ciri yang unggul yang digunakan: pertumbuhan bagus, berumur 2 tahun atau lebih, berat induk minimal 2 kg per ekor. Jenis hormon, aquafrim dan HCG. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Mungkin di sebelah sini bisa. 1. Pemeliharaan induk. 2. Seksi induk siap pijak. 3. Pemborokan dan penampungan induk. 4. Penimbangan induk. 5. Persiapan peminjahan. 6. Teknik peminjahan. 7. Teknik pembuahan dan penetasan. 8. Panen larva. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Jadi luar biasa sekali. Jadi adik-adik telah mengumpulkan materi pembelajaran tentang hasil kerja kelompoknya. Jadi intinya kedua kelompok tersebut sudah bisa menangkap hasil dari tayangan video tersebut. Nah, ini bisa adik-adik lihat ya, tentang pemijahan ikan buatan. Ya, maaf, sudah menunjukkan. Oke, mungkin bisa balik seperti tadi.
Nah, ini namanya ikan apa? Ikan patin. Ya, dia hampir sama dengan ikan lele, mempunyai patil juga. Ya, kalau ini di kolam, ini ikan patin. Kemudian, nah ini dia yang di video tadi. Ya, langkah-langkah proses pemijahan yang ada di diskusi tadi. Jadi yang pertama ada pemeliharaan induk. Ya, jadi nanti di sini tentunya ada induk jantan dan induk betina. Ya, bagaimana kita pelihara. Tadi adik-adik sudah memaparkan bahwa dikasih pakan, ya, kandungan protein 31%, ya, sebanyak 3% dari umur hari, kemudian pada kemarin induk 3,5, ya, 3,5 ekor per meter pusaka. Ya, ini di pemeliharaan induk. Kemudian di seleksi induk siap pijak, tadi adik-adik juga sudah mempresentasikan bagaimana ciri induk yang baik. Tentunya kalau induk yang baik harus pertumbuhannya lebih cepat, kemudian tidak terkena penyakit, adik-adik sudah presentasi. Kemudian ada ciri-ciri induk lele jantan dan betina. Ya, kalau lele jantan secara otomatis pasti dia ketika kita keripin mengeluarkan sperma. Kalau betina dia pasti akan mengeluarkan telur. Ya, itu nanti kita melakukan seleksi induk. Nah, setelah seleksi induk, baru kita masuk ke penggorokan, penampungan induk. Penggorokan itu istilahnya kita sudah seleksi, yang kita pisahkan. Ya. Kita selanjutnya mempuasakan ikan tersebut. Ya. Nah, siap penggorokan baru kita nimbang. Ya, kita menimbang induk. Kalau kita menimbang induk itu tujuannya untuk menentukan dosis daripada apapun, ya, ataupun hormon yang akan kita gunakan. Nah, di persiapan pemijahan tadi adik juga sudah menyiapkan beberapa peralatan, terutama di sini ada mangkok, ada akuarium dan sebagainya. Kemudian kita menyiapkan bak pemijahan. Ya, di video tadi ada akuarium, ya, ada bak fiber ataupun bak lain-lain sebagainya. Kemudian teknik pemijahan. Di teknik pemijahan adik-adik juga tadi sudah mampu memahaminya, ya. Jadi ada menggunakan hormon Ovaprin, kemudian ada menggunakan hormon HCG. Ya, tujuan dari hormon itu adalah untuk mempercepat kematangan benak ikan. Dia adik-adik sudah bisa mengetahui bagaimana cara menyuntik ikan, kemudian bagaimana stripping, ya kan, bagaimana mencampur telur ikan antara telur dengan sperma sampai ke pembuahan. Ya. Nah, kemudian untuk teknik pembuahan dan penetasan. Ini yang penetasan telur. Ya, kalau kita taruh di akuarium bagaimana? Seperti di video tadi itu ada menggunakan corong kertas. Ya, jadi seperti apa prosesnya adik-adik sudah melihat tadi dan adik-adik sudah memaparkan di diskusi kelompok. Nah, terakhir panen larva. Ya, nah larva ini adalah benih ikan tersebut. Ya, jadi kita sudah selesai di proses akhirnya di panen larva. Larva itu bisa kita panen, kita ambil, kemudian kita budidayakan untuk proses selanjutnya. Ya, jadi itu tentang gambaran singkat tentang proses pemijahan buatan pada ikan patin. Ya, jadi nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu kita nanti melakukan proses praktek. Oke, itu tentang materi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Adakah alat yang bisa digunakan untuk mengatur suhu dalam wadah pentasan telur ikan patin? Oke, wadah. Ya. Jadi untuk mengatur suhu ini akuarium. Jadi di akuarium ini bagaimana suhunya kan 30 derajat. Misalnya kita mau atur dia selalu suhunya 30 derajat. Bagaimana kita mengaturnya? Adakah alatnya? Ya. Jadi suhu itu tetap stabil gitu. Jangan sampai suhu itu turun 20 derajat Celcius ataupun tinggi gitu, terlalu tinggi misalnya 40 derajat Celcius. Nah, adakah alatnya? Ada. Itu nama alatnya heater. Heater ini bisa kita taruh di dalam akuarium tersebut. Jadi kita bisa di setel. Kalau misalnya mau ukur 30 derajat, berarti kita setel aja. Jadi ada alatnya. Oke, paham ya? Oke, ada lagi satu lagi. Oke, silakan. Kapan pembuahan terjadi pada proses pemijahan ikan patin secara buatan? Oke, pembuahan. Kapan terjadi pembuahan? Tentunya pada saat bercampur telur dan sperma. Ya, kita manusia. Kenapa kita bisa lahir ke dunia ini? Karena ada ayah dan ibu. Ya, ada sel telur dan sel sperma. Ya. Nah, ketika dalam video tadi proses
terjadi pembuahan. Ya, jadi antara sperma dan sel telur bergabung terjadi pembuahan sehingga dia nanti akhirnya akan terjadi larva pemijahan. Ya, jadi seperti itu. Oke, jelas? Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa untuk hari ini sudah terakomodir semua materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan praktek untuk kedepannya. Oke, mungkin untuk hari ini untuk menyimpulkan kegiatan hari ini mungkin satu orang siapa bisa menyimpulkan? Oke, silakan untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Adapun kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mereka adanya penggunaan umum di pasar, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dapat dengan cara pemijahan ikan secara buatan. Karena pemijahan ikan secara buatan kegiatannya dengan dikontrol dan proses keberhasilannya cukup maksimal. 2. Pada proses pemijahan ikan patin secara buatan, hormon yang digunakan adalah jenis hormon oopaprin dan HCG. Tujuan dari penggunaan hormon adalah untuk mempercepat tingkat kematangan buahan ikan. 3. Adapun ciri-ciri induk yang baik dan unggul adalah pertumbuhannya bagus, berumur 2 tahun atau lebih, tubuh sehat dan tidak cacat. 4. Untuk menghilangkan dan pelekat telur ikan patin dapat dilakukan pencucian telur dengan larutan lumpur tanah halus. 5. Pada masa pemeliharaan induk diberi pakan dengan kandungan protein minimal 30% sebanyak 3% per hari dari bobot total tubuh ikan. 6. Keberhasilan dari daya cetak telur sangat tergantung dari kualitas induk ikan. Oke, terima kasih yang sudah menyimpulkan kegiatan belajar hari ini, luar biasa sekali. Jadi tadi yang pertama disimpulkan bahwa untuk menekan permintaan pasar, ya maka langkah yang tepat dilakukan adalah proses pemijahan ikan. Ya, karena pemijahan ikan secara buatan kegiatannya dapat dikontrol dan proses keberhasilannya pun cukup maksimal. Ya. Kemudian yang kedua tadi pada proses pemijahan ikan patin itu ada hormon yang digunakan, itu ada oopaprin dan HCG. Kemudian yang ketiga tadi ada ciri-ciri induk yang baik, itu pertumbuhannya bagus, ya. Kemudian berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian yang pasti dia tidak cacat, ya. Dan dia dalam kondisi sehat. Kemudian yang keempat itu pada telur ikan itu supaya untuk menghilangkan zat perekatnya itu dapat dilakukan pencucian telur. Ya, bisa menggunakan lumpur halus, ya, kemudian nanti dicuci lagi. Kemudian yang kelima pada pemeliharaan induk biasanya dikasih pakan yang berprotein tinggi minimal 31%. Kemudian yang keenam, keberhasilan daya atas telur sangat tergantung kepada kualitas telur ikan. Ya. Alhamdulillah, adik-adik sudah mencapai daripada hasil tujuan pembelajaran kita. Ya, tadi sudah disimpulkan. Nah, untuk selanjutnya kita evaluasi sebentar. Ya, kita evaluasi nanti Bapak kasih soal adik-adik mengerjainnya. Oke, kita bagi kertas dulu. Oke, ditulis nama, kemudian kelas, kemudian dicatat soalnya. Oke, nomor 1. Oke, silakan ditulis dulu soalnya, nanti dijawab soalnya. Nomor 1. Urutkanlah langkah-langkah. Silakan ditulis soalnya. Oke. Urutkanlah langkah-langkah dalam proses pemijahan ikan patin. Oke. Nomor 2. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan pada proses pemijahan ikan patin. Oke, nomor 3.
3. Sebutkan ciri-ciri telur ikan patin yang bagus. Oke, silakan dijawab soalnya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke, kumpul terus. Kumpul terus, kumpul terus kertas itu kumpul cepat. Oke, anak kita waktu terbakar. Oke, sudah, semua. Oke, silakan duduk kembali kalau sudah. Oke, kalau sudah silakan kembali. Jadi apabila kita sudah selesai melakukan evaluasi pembelajaran hari ini, nah terima kasih kepada adik-adik. Nah untuk selanjutnya untuk minggu depan mudah-mudahan kita dikasih waktu untuk melanjutkan pembelajaran lanjutan. Mudah-mudahan kita bisa praktek untuk minggu depannya. Nah untuk mengakhiri kegiatan hari ini terlebih dahulu mari kita berdoa.